Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di webinar saya kali ini. Jadi, webinar saya kali ini memiliki judul klasifikasi suara dari ekstraksi fitur spektrogram. Nah, ini profil pribadi saya. Ini saya dari Surabaya dengan program studi Teknik Informatika. Saya dari Institut Teknologi Aditama Surabaya dengan bidang minat kecerdasan buatan. Ya, nanti ada beberapa yang akan saya bahas di dalam webinar ini. Yang pertama, pengertian klasifikasi dalam konteks machine learning. Lalu apa itu fitur spektrogram dari suara. Lalu algoritma yang akan saya gunakan untuk melakukan klasifikasi, yaitu CNN. Dan nanti ada 2 studi kasus, yaitu studi kasus pertama dan kedua. Baik, saya mulai dengan penjelasan apa itu klasifikasi pada machine learning. Jadi klasifikasi itu merupakan salah satu tugas dari machine learning yang memiliki tujuan untuk memetakan data input ke dalam kategori tertentu berdasarkan fitur-fiturnya. Ini seperti bagaimana kita sebagai manusia mengelompokkan objek atau situasi berdasarkan karakteristiknya. Jadi proses mengelompokkan data ke dalam kategori yang ditentukan sebelumnya itu merupakan tugas dari klasifikasi. Misalkan contoh ada manusia ini punya rambut panjang, tidak berkumis, tidak berjanggut. Itu kan ciri-ciri dari wanita. Sedangkan ada manusia memiliki rambut pendek, berkumis dan berjanggut. Itu ciri-ciri cowok. Tapi apakah orang yang berambut panjang itu selalu cewek kan juga tidak tentu. Nah, itulah tugas dari machine learning. Jadi dia mengambil ciri itu atau dalam konsep machine learning itu namanya fitur. Jadi fitur-fitur itu yang nantinya digunakan untuk melakukan klasifikasi. Nah, ini contoh sederhananya ada mengidentifikasi apakah email spam atau bukan. Itu merupakan tugas dari klasifikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur spektrogram. Jadi spektrogram itu atau biasa disebut dengan sonograf, ada yang menyebutnya dengan voice print atau voicegram. Itu merupakan salah satu high level speech feature. Jadi merupakan salah satu fitur speech yang digunakan untuk representasi visual dari spektrum frekuensi sinyal suara yang berubah seiring waktu. Karena ini representasi visual, jadi ini merupakan grafik 2 dimensi, di mana waktu itu merupakan sumbu horizontalnya dan frekuensi itu sumbu vertikalnya. Sedangkan nanti di dalam itu ada intensitas warna yang menunjukkan amplitudo. Jadi spektrogram ini hanya salah satu fitur dari suara. Sebenarnya ada banyak banget suara-suara dalam fitur suara, fitur-fitur pada suara itu ada banyak-banyak. Dan salah satunya nih spektrogram. Nah, cara menggunakan spektrogram untuk visualisasi, pertama itu kita mengubah domain waktu ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Biasanya menggunakan STFT atau Short Term Fourier Transform. Setelah STFI ini membagi sinyal ke beberapa interval dan menerapkan DFT atau Digital Fourier Transform di setiap intervalnya. Jadi dengan cara ini informasi temporal waktu itu tetap bisa disimpan. Nah, setelah merubah ke STFT ini, dia mengubah hasil transformasi itu ke bentuk logaritma atau desibel untuk memperkecil magnitudo dari spektrum frekuensi. Kalau ingin cara kerjanya lebih dalam mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri. Karena kalau dari Python itu tinggal menggunakan library-library yang ada di Python. Nanti pada studi kasusnya juga akan ditunjukkan. Nah, ini contoh visualisasi dari spektrogram.
yang tadi saya bahas. Jadi sumbu horizontal itu merupakan waktu dan sumbu vertikal ini merupakan frekuensi. Nah, ini adalah amplitudo. Sebelah kiri dan kanan ini sama aja, cuman hanya pemanggilan tampilannya aja yang berbeda. Nah, setelah itu saya lanjutkan untuk algoritma yang saya gunakan, yaitu CNN. Mungkin tidak akan saya jelaskan secara mendalam apa itu CNN karena banyak banget pasti. Jadi saya hanya menjelaskan pokok-pokoknya aja apa itu CNN. Jadi CNN ini merupakan bagian dari Deep Neural Network, yaitu jaringan saraf tiruan yang umumnya digunakan dalam pengenalan dan pendeteksian gambar. Jadi sebenarnya bisa untuk hal lain, tapi biasanya digunakan untuk pengenalan dan pendeteksian gambar. Jadi CNN ini tipe khusus dari NN atau Neural Network yang berkembang dari MLP atau Multilayer Perceptron yang biasanya digunakan untuk data 2 dimensi karena untuk gambar. Tapi apakah bisa untuk data 1 dimensi? Bisa. Tapi CNN ini biasanya umumnya itu mengolah data 2 dimensi. Nah, ini penjelasan apa itu deep learning. Jadi deep learning itu yang sempat saya singgung tadi kan, CNN itu merupakan bagian dari deep neural network. Dan itu merupakan salah satu bagian dari deep learning. Jadi deep learning itu struktur jaringan yang terinspirasi dari otak manusia. Ini saya jelaskan secara singkat saja. Karena kalau jelaskan mendalam itu banyak banget. Sini ada neuron. Neuron itu lingkaran-lingkaran yang ada di dalamnya ini, bunder-bunder ini itu neuron. Sedangkan lapisan itu adalah barisan bunder-bunder ini atau bola-bola kayak bola-bola ini. Itu disebutnya layers. Nah, di dalam bola-bola ini ke lapisan itu ada kayak jaring-jaring. Nah, di situ ada bobot dan juga bias. Biasanya disebut weight sama bias. Sebenarnya ada banyak banget. Jadi di dalam weight dan bias ini biasanya ada fungsi aktivasi juga dan ada optimizernya, ada loss functionnya itu apa. Ini hanya penjelasan singkat saja. Nah, ini tadi convolution layer. Jadi proses utama yang mendasari CNN itu adalah konvolusi layer. Jadi setiap data memasuki lapisan ini untuk menemui operasi konvolusi. Jadi konvolusi itu menggunakan filter atau kernel yang akan mengalami pergeseran. Setiap filter atau kernel itu nanti dikalikan sama citra inputnya atau gambar inputnya bergerak biasanya mulai dari kiri, atas hingga kanan bawah. Jadi ini contohnya, ini gambar. Nah, ini merupakan kernelnya. Nah, ini gambar dan kernel ini yang nantinya akan menghasilkan output. Nah, ini yang merupakan namanya biasa proses konvolusi. Ini akan ada pada convolution layer. Jadi ini ilustrasinya seperti ini. Nah, setelah itu pooling layer. Jadi setelah konvolusi itu biasanya ada tahap pooling layer. Jadi dia mereduksi dimensi dalam matriks yang dilakukan pada saat setelah proses konvolusi. Ini jelas karena dia mereduksi dimensi, jadi tujuannya untuk mempercepat proses komputasi. Jadi seperti ini konsep pooling layer. Jadi ini ada 2x2 pooling, itu maksudnya pemilihan kotaknya. Jadi ini 2x2 seperti warna biru ini. Stretch itu lompatannya. Jadi misal dari 12 ke 5 ini, itu
dia melompat 2 kali. Jadi 12, 9, 5. Itu stretch-nya 2. 2 kali 2 pulling. Nah, di sini ada pemilihannya. Biasanya ada menggunakan max pulling atau average pulling. Jadi misal yang warna biru, ada parameter 2 kali 2 pulling, stretch-nya 2. Maka 2 kali 2 ini dicari nilai maksimalnya kalau dia menggunakan max pulling. Jadi antara 8, 7, 12, 9, nilai terbesarnya kan 12. Ini dia menjadi 12. Lalu loncat 2 menggunakan stretch 2 ini. 12, 9, 5. Lalu dengan pulling 2 kali 2, jadi dia dikotai 2 kali 2, terus dipilih nilai maksimalnya antara 5, 3, 5, 7. Nilai terbesarnya berapa? 7. Nah, ini akhirnya masuk di sini. Ini adalah output dari pulling layer. Kalau max pulling seperti ini, average pulling juga seperti ini. Sama juga kayak average pulling. Jadi dipilih kotaknya, dia 2 kali 2, jadi ada 8, 7, 12, 9. Nah, karena ini average, berarti dia mencari nilai rata-ratanya. Jadi ini dijumlahkan, terus rata-ratanya penjumlahan ini berapa? Ini 9. Itu juga seterusnya sampai pixel kanan bawah. Nah, ini salah satu paper rujukan saya yang mengapa saya menggunakan CNN dan juga menggunakan fitur spektrogram, karena di sini ada salah satu penelitian dari Yandre MG dan kawan-kawannya. Jadi dia mengevaluasi algoritma CNN untuk mengklasifikasikan musik menggunakan spektrogram. Kalau nggak salah, dia ini menggunakan 3 database dari lagu-lagunya musik Amerika. Ada Emnir sama apa gitu satunya saya lupa. Pokoknya di sini dia dari 3 database ini menunjukkan bahwa CNN ini layak gitu untuk digunakan musik klasifikasi. Dengan fitur yang diekstrak dari musik itu adalah spektrogram saja. Oke, sekarang kita masuk saja ke study case-nya. Jadi di sini saya ada 2 study case. Yang pertama klasifikasi kata dari suara, dan yang kedua klasifikasi genre dari lagu. Ini saya udah siapin programnya. Nah, ini untuk study case pertama, yaitu klasifikasi kata. Teman-teman yang mau belajar, silahkan. Mungkin buat coba-coba. Jadi saya jelasin dari datasetnya dulu ya. Jadi ini ada 900 suara, di mana masing-masing kelasnya itu ada 300-an suara. Jadi ini orang ngomong kata apple sebanyak 300, terus juga kata banana sebanyak 300, kata orange sebanyak 300. Entah itu cowok atau cewek, entah itu suaranya yang tinggi ataupun rendah. Jadi ini kumpulan data dari macam-macam orang ngomong kata apple ini sebanyak 300, banana sebanyak 300, dan orange sebanyak 300. Nah, ini awalnya saya mengimport datasetnya dari Kaggle langsung. Setelah ini saya unzip, ini hanya nyiapin data. Nah, ini library yang saya gunakan. Pertama ada Librosa. Ini yang digunakan untuk ekstraksi fiturnya. NumPy ini untuk pengolahan matematikanya. Matplotlib untuk tampilannya. OpenCV ini nanti untuk merubah fitur spektrogram ke bentuk gambarnya, saya menggunakan OpenCV. Lalu ada Pandas dan Librosa Display ini.
Nah, ini contoh vektor spektrogram yang diubah menjadi gambar. Jadi pertama saya ngeload suaranya. Nah, lalu dari suara itu kita transformasi Fourier-nya menggunakan Librosa FTFT. Jadi tadi short term frequency transform ini. Short term Fourier transform. Tapi kita cari nilai absolutnya. Lalu setelah mendapatkan transformasi Fourier-nya dirubah ke desibel. Ini amplitude desibel. Setelah itu cari nilai tertingginya. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini untuk fitur spektrogram yang jadi gambar. Nah, ini tadi saya jadikan fungsi untuk lebih mudah. Jadi pertama saya ngeload, lalu merubah transformasi Fourier-nya, lalu merubah ke desibel dengan nilai maksimal. Nah, ini saya jadikan gambar. Di sini saya jadikan gambar dengan ukuran 64 kali 64. Lalu saya flip karena biasanya setelah dirubah ini kebalik. Jadi saya flip agar seperti semula. Jadi sama seperti horizontalnya itu waktu, vertikalnya itu frekuensi. Jadi saya menggunakan CV2 flip. 0 ini untuk dibalik secara vertikal. Nah, ini nanti kita dapat gambar dari fitur spektrogramnya. Nah, ini tadi kelas-kelasnya. Tadi ada banana, apple, orange. Nah, ini saya mulai ekstrak fiturnya. Saya rubah ke gambar. Jadi saya tinggal panggil fungsi yang saya buat tadi dengan labelnya. Jadi ini saya masukin label satu-satu. Setelah itu ini saya tampilin. Saya buat fungsi show image ini. Seperti ini. Jadi ini fitur spektrogram dari banana. Ini fitur dari apple dan ini fitur spektrogram dari orange. Nah, ini saya mulai memisahkannya. Jadi X-nya tentu tadi adalah gambar dari fitur spektrogramnya. Y-nya ini adalah kelas dari fitur tersebut. Kan di sini ada 3 kelas, yaitu banana, apple, sama orange. Nah, ini saya normalisasi data. Jadi ini kalau dalam CNN ini hal yang biasa. Jadi rubah ke 255 agar pixel itu kan range-nya antara 0 sampai 255. Nah, ini dibagi 255 itu agar range dari pixel itu antara 0 ke 1. Jadi biar percepat komputasi dan memudahkan CNN. Nah, ini saya menjadikan kategorikal. Ini akan menjadi one hot encoding dari nilai Y itu. Nah, ini saya mulai split data. Nah, ini saya buat model CNN-nya. Saya menggunakan Keras. Ini modelnya sederhana. Ini ada sequential, ini ada dense, drum out, flatten, konvolusi, sama max pooling. Di masternya saya menggunakan Updam. Nah, di dalam konvolusi ini saya kernel size-nya atau tadi yang saya singgung filter itu saya menggunakan 3x3. Padding sim ini untuk membuat dimensi dari output konvolusi ini tidak direduksi gitu. Jadi misal 64, kalau saya tidak menggunakan padding sim dari kernel size 33, maka ini nanti dia akan tereduksi menjadi 62 kali 62. 62. Setelah ini saya menggunakan max pooling. Ini aktivasinya relu. Jadi relu ini activate linear unit. Jadi nilai minus itu akan menjadi 0.
Sedangkan nilai di atas 0 akan menjadi nilai itu sendiri. Nah, ini max pooling, yaitu tadi subsampling, jadi mereduksi dimensinya. Saya menggunakan 2x2, lalu ada konvolusi lagi. Oh ya, filter ini maksudnya depth-nya ya, jadi output dari konvolusi itu kan ada kedalamannya. Jadi pertama 16, lalu yang kedua sini saya ada 8. Paddingnya same sama aktivasinya relu. Lalu max pooling lagi untuk mereduksi dimensinya. Lalu setelah itu saya flatten. Nah, setelah saya flatten, ini adalah fully connected layernya, tetap menggunakan relu, tapi ini menggunakan jaringannya 128. Setelah itu saya drop out 30%, jadi 60,3. Setelah ini adalah output layernya, karena tadi kelasnya 3, jadi di sini ada 3. Ini adalah fungsi aktivasinya menggunakan softmax. Dan ini saya mendefinisikan optimizernya tadi menggunakan Adam. Lalu saya compile. Di sini saya loss-nya menggunakan categorical cross entropy, matriksnya akurasi. Jadi ini kalau tampilannya seperti ini. Output shape-nya ada 6464. Ini ada max pooling, konvolusi max pooling, flatten. Jadi ini CNN yang cukup sederhana, nggak berat juga. Cuma 1 MB. Nah, ini saya training. Dari 20 efforts, ini aja sudah menghasilkan akurasi yang cukup bagus. 0,99 sama validasinya kan mencapai 1. Bahkan loss functionnya juga 0,008. Nah, ini secara tampilannya. Tampilan ketika trainingnya, ini loss-nya mendekati 0 dan akurasinya bahkan mendekati 1. Nah, ini saya evaluasi ya, akurasinya mendekati 1. Nah, ini conversion matrix-nya tadi dari banana, apple, dan orange. Jadi di sini ya, yang setelah saya split datanya tadi, saya tampilan di conversion matrix ini tidak ada yang mendeteksi salah sekalipun. Jadi semuanya masuk ke kelas-kelas yang benar. Jadi true label banana, dia prediksinya juga banana. True label apple juga dia prediksinya apple. True label orange juga prediksinya orange. Nah, ini saya coba prediksi data tesnya. Saya buat fungsi untuk prediksi. Yang pertama, saya panggil fungsi extract specto tadi, yang saya buat di awal-awal. Nah, ini tadi, untuk dapetin fitur gambarnya. Setelah itu normalisasi ke 255. Setelah itu saya reshape. Nah, ini saya panggil modelnya untuk prediksi. Ini dia nge-return prediksinya. Karena tadi di dalam data ini udah ada tesnya. Nah, tesnya ini ada 3. Jadi satu suara apple, satu suara banana, satu suara orange. Ini saya coba satu-satu. Nah, ini testing pertama dari Apple. Dia benar prediksi suaranya tetap Apple, namun probabilitasnya 0,5. Ini seperti confidence dari model itu ada 55% lah dia percaya kalau ini benar Apple gitu, suara orang ngomong Apple. Lalu testing kedua ada orange. Nah, ini bahkan 98% dia yakin, modelnya yakin kalau ini suara orang ngomong orange. Nah, testing ketiga ini banana. Nah, ini sama 0,98. Jadi 98% modelnya yakin kalau
itu suara orang ngomong banana. Mungkin untuk studi kasus yang pertama ini saja. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua ini saya menerapkan dari paper rujukan tadi ya, mengklasifikasikan genre musik. Namun datanya saya ekstrak sendiri dari lagu. Ini dari ini. Ada Free Music, ini merupakan salah satu website public domain tentang lagu. Jadi saya ambil di sini untuk data yang saya gunakan. Jadi sini saya ada 3, ada pop, rock, sama hip hop. Nah, ini saya menggunakan PyDub. PyDub ini yang nantinya akan memotong musiknya ya. Lalu ada Pandas dan OS. Pertama ini saya buat fungsi untuk memotong dan simpan musik. Jadi lagu-lagu yang saya dapatkan di sini. Nah, ini. Jadi ini saya buat filter gitu, pop. Saya nyari yang durasi 3-4 menit yang public domain. Jadi saya dapat di sini, dan karena ini saya motong musiknya 5 detik, jadi saya cari yang benar-benar habis dibagi 5 detik itu. Jadi kayak We Don't Play ini kan 3 menit pas. Jadi seperti lagu-lagu kayak gitu yang saya ambil. Ini saya buat fungsi potong dan simpan. Jadi pertama saya ambil lagunya menggunakan audio segmen dari PyDub. Lalu saya simpen ini nama sama genrenya. Saya membuat array. Ini di sini saya mulai motongnya menggunakan perulangan. Ini panjang potongannya mau berapa. Setelah itu disimpan menggunakan format WAV. Nah, nanti ini nyimpen ditaruh di mana simpenan potongan lagunya. Nah, ini untuk ngisi nama file sama genrenya. Nah, ini saya return. Nah, ini outputnya nanti saya taruh di konten segmen length. Jadi di Google Colab ini. Jadi masing-masing genre yang saya gunakan ini hanya 2 lagu yang saya potong-potong secara 5 detik. Jadi pop ada 2 lagu. Nah, di sini saya manggil ini ya, konten das ini. Di sini, nah ini. We Don't Play. Setelah itu ada Holding on the Yesterday juga. Nah, ini Holding on the Yesterday. Jadi saya ambil semua di sini lagu-lagunya. Begitu juga dengan hip hop. Ini saya panggil musik hip hopnya. Saya genrenya. Jadi sebenarnya 2 ini file name sama genre ini nantinya yang saya gunakan untuk menjadi data frame. Jadi agar nama filenya apa, genrenya apa itu bisa ke mapping dengan baik gitu. Ini hip hop. Nah, ini rock. Ini 2 lagu juga. Nah, ini totalnya ada 256 potongan lagu. Jadi kalau kita beranggapan satu genre itu 7 menit ya, kalau di total kan 84-an. Jadi ini totalnya ada 256. Nah, ini saya simpan ke data frame. Jadi ini kan outputnya merupakan array gitu yang saya jadikan di sini. Nah, di sini saya tinggal panggil aja. Nanti hasilnya seperti ini. Ini saya menggunakan shuffle untuk mengacak datanya agar
ketika proses training dia tidak mengalami konvergensi di awal-awal. Jadi ini saya menggunakan library scikit-learn. Nanti ini hasilnya. Nah, di sini saya mulai mengekstrak vektor spektrogramnya. Jadi sini saya simpan di audio speech. Nah, untuk case study ini tujuan saya untuk membandingkan beberapa model. Jadi ada 3 model nanti yang saya bandingkan. Yang pertama diekstrak dari low feature. Jadi yang saya singgung di awal tadi, kalau spektrogram itu hanya salah satu fitur pada suara. Sebenarnya ada banyak banget fitur pada suara. Nah, case tadi yang kedua ini saya bandingin fitur mana yang paling cocok gitu digunakan. Nah, ini ada low fitur yang saya ekstrak itu ada zero crossing rate, ada Rodman square energy, ada spectral centroid, spectral bandwidth, spectral roll off atau spectral flatness. Dan juga ada spectral contrast. Nah, ini saya jadikan semuanya ke fungsi menggunakan library-nya Librosa tadi. Jadi tinggal panggil-panggil saja. Nah, ini saya masukkan ke dalam feature law ini. Saya jadikan data frame. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ada zero crossing rate, RMSE, spectral centroid, spectral bandwidth, dan lain-lain. Lalu sebelah kanannya ini ada genre-nya. Ini saya ngecek apakah tadi yang diekstrak itu udah masuk semua. Dan ini nggak ada missing value-nya, udah aman semua. Nah, ini saya mulai pre-processing agar bisa di-training. Jadi yang tadi ada train test split. Ini itu kategorikal menjadikan method encoding. Nah, ini saya ambil fitur X-nya. Jadi X-nya antara ZCR sampai MVCC ini. Nah, untuk Y-nya merupakan tadi genre lagunya, klasifikasi genre lagunya. Ada pop, rock, hip hop. Nah, ini pre-processing label encoder. Ini untuk menjadikan, ini kan kata ya, agar bisa jadi diolah ke mesin learning kan dia harus jadi angka. Jadi ini pertama menggunakan processing label encoder ini untuk jadikan numerik. Jadi pop ini misal jadi 1, rock ini jadi 2, hip hop ini jadi 0, dan sebagainya. Menggunakan label encoder, setelah itu saya menggunakan untuk kategorikal ini. Nah, ini saya menggunakan DNN biasa. Jadi ini ada 27 aktivasinya relu. Ini input shape-nya ya jumlah kolom dari X-nya ini. Yang sudah saya split. Setelah itu relu. Setelah itu softmax-nya ada 3 kan tadi. Ada pop, hip hop, sama rock. Saya optimizer-nya tetap menggunakan Adam. Loss-nya categorical cross entropy. Ini matriksnya akurasi. Ini dari AirPods 200 ini masih kurang bagus menurut saya karena hanya ada 3 kelas. Hasilnya terakhir 75 kalau nggak salah. Nah, ya. Jadi validasi akurasinya 75 dari 3 kelas dan ini mungkin cukup jelek. Validasi loss-nya juga masih lumayan besar. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Mungkin bisa ditambahi lagi hidden layer-nya atau neuronnya ini. Meskipun dia ketika di training dia naik ya, atau EPOS-nya mungkin bisa ditambahkan juga. Nah, ini hasilnya. Loss-nya 0,58, akurasinya 0,75. Nah, ini saya simpen modelnya.
Saya simpan menggunakan nama Modelo. Nah, yang kedua ini menggunakan spektrogram sama seperti yang tadi case yang pertama. Ini tampilan spektrogram popnya, ini hip hop, ini rocknya. Sama seperti tadi, ini saya masukkan X sama Y-nya, saya normalisasi. Ini saya jadikan label encoder, saya jadikan one hot encoding, split. Di sini menggunakan CNN sama seperti case tadi yang pertama. Nah, yang ini cukup bagus hasil akhirnya ini 94%, 0,94 dari validasinya. Ini tampilannya, trainingnya. Nah, dievaluasi 0,94, loss-nya juga cukup baik. Ini confusion matrix-nya juga hanya sedikit yang deteksi salah, seperti pop sama hip hop ini. Jadi dia sebenarnya hip hop, tapi diprediksi pop ada 2. Lalu dia sebenarnya rock, diprediksi hip hop ini ada 1. Nah, ini saya simpen. Ini jaga-jaga ya. Ini saya nyimpen 2. Keras sama H5 ini formatnya. Nah, yang terakhir yang saya coba ekstrak adalah chroma feature. Ini saya jadikan gambar juga. Ini hasilnya. Tampilan chroma feature. Ini sama kayak tadi. Ininya juga sama, CNN-nya. Hasilnya ini malah lebih kurang baik dari 2 tadi. Nah, ini hasilnya. Ini sepertinya overfitting yang saya ekstrak dari chroma. Ini saya save modelnya. Nah, ini perbandingan masing-masing. Jadi dapat disimpulkan kalau spektrogram ini di atas 90% ya. Dari chroma feature sama low feature yang datanya yang diekstrak untuk klasifikasi genre ini, spektrogram lebih tinggi dari case tadi saya ini ya. Mungkin itu. Selanjutnya ada ya inference model yang saya buat dari ini spektrogram hanya untuk pemanis sebenarnya. Nah, ini kan tadi saya udah save ya Keras sama H5-nya. Jadi ini saya save terus saya download, dan saya simpen. Ini saya inference modelnya agar bisa digunakan. Saya running dulu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya. Nah, ini saya jelasin sedikit aja dari inference modelnya. Di sini saya menggunakan flash untuk inference modelnya. Jadi ternyata yang bisa digunakan model spektronya yang H5, yang keras itu dia kehilangan bobotnya atau weight-nya. Nah, sini saya menggunakan ekstrak spektro tadi yang digunakan untuk merubah fitur suaranya untuk dapat diekstrak fitur spektronya menjadikan gambar sama seperti tadi.
Ini fungsi untuk memprediksi. Jadi saya panggil model sama alur ke menuju bednya. Di sini sederhana, ini hanya ada 3 endpoint. Pertama ada prepare ini. Jadi di sini dia akan menghapus folder musik yang udah nanti di post sama nyiapin. Ini cuma nunjukin kalau servernya siap gitu. Nah, yang endpoint kedua ini ada post audio. Ini untuk ngeposting musiknya. Jadi saya nge-request. Nah, di sini saya membuat folder audio. Lalu saya save. Nah, ini untuk prediksinya. Nah, di sini prediksinya. Tadi karena yang dilatih kelasnya kayak gini ya, hip hop, pop, rock gitu. Kita lihat di ya. Nah, ini kan labelnya hip hop, pop, rock gitu. Jadi kita samakan. Satu saya panggil fungsi tadi predict audio. Nah, ini tinggal panggil modelnya yang saya load di awal ini. Udah, terus diprediksi. Nanti dia akan prediksi genre sama probabilitasnya. Nah, ini sederhana saja UI-nya. Jadi di sini kita mengupload potongan musik ya. Karena ini saya buatnya baru tadi malam, jadi cukup sederhana aja tampilannya. Jadi nanti ini alurnya kita milih potongan musiknya, lalu kita post, jadi kita simpen di sisi servernya, lalu kita prediksi nanti genre musiknya apa. Kemarin udah saya siapin sih sebenarnya. Nah, ini untuk, karena tadi kan saya ngelatihnya dua lagu ya. Saya coba untuk lagu-lagu yang lain. Ini ada tadi We Don't Play, Holding, Feel Like It, dan lain-lain tadi. Ini saya coba di luar lagu tersebut, prediksinya gimana. Ini udah saya download, sama saya gunakan di sini, potong musiknya. Ini lagunya udah saya download. Bentar. Nah, ini. Kita langsung aja ya. Nah, ini lagu yang saya ambil. Ada Beats Base ini. Saya download. Udah saya download. Ini kita jalanin aja. Nah, ini saya download dari sini. Yang pop ini.
Sekarang kita coba potong lagunya. Jadi kenapa saya potong dulu lagunya, karena tadi kan model yang dilatih kan dipotong dulu gitu. Saya belum siapin di inference modelnya ini. Jadi saya potong di program yang beda. Sini aja. Nah, ini nanti dia kesimpan di sini. Ini saya potong sama kayak waktu trainingnya, jadi 5 detik. Ini padnya. Nah, ini proses memotongnya. Nah, ini. Mari kita prediksi potongan musiknya dari sini aja. Berapa ya? Ini aja. Nah, ini udah. Kita prediksi dia genre apa. Untuk pertama kali emang mesti lama ya prediksi modelnya. Dia sini bener kan tadi anunya pop. Ya. Super rare tadi ya. Nah, dia genrenya pop. Sini bener, meskipun confidence-nya atau kepercayaan modelnya hanya 73%, tapi dia tetap prediksi bener. Mari kita coba yang potongan yang lain. Karena tadi datanya hanya sedikit ya, jadi kemungkinan besar kalau model ini memprediksi salah juga besar gitu. Nambah. Nah, oh ini masih prediksi bagus. Jadi dia tetap memprediksi benar. Ini pop sama kepercayaannya meskipun menurun tapi dia tetap benar, ada 53, 0,53 ini. Jadi kemungkinan dari potongan musik ini bisa salah, ya bisa. Soalnya kan pertama data setnya yang hanya sedikit tadi, terus juga karena ini langsung dari motong langsung dari lagu ya. Tadi saya ngelatihnya. Sedangkan di lagu itu terkadang ada kayak intro dan lain-lain. Jadi kebersihan datanya pun nggak saya cek. Jadi saya langsung aja. Terkadang kan ada intro yang lebih dari 5 detik, itu kan nanti membuat spektogramnya fiturnya kurang relevan gitu. Oh, ini malah bagus. Jadi ini udah dari lagu ini tadi yang di luar dari yang saya latih, dia tetap prediksi benar kalau genre ini, kalau musik ini, lagu ini bergenre pop dengan confidence-nya dari tadi juga naik turun tapi hasilnya benar semua dan hanya menggunakan satu fitur saja, menggunakan tadi spektrogram yang udah saya latih tadi. Jadi daripada menggunakan tadi banyak banget, ada low feature kayak gitu. Ini ada 8 kalau nggak salah. Sama chroma tadi. Jadi spektrogram ini masih dianggap cukup baik dalam mendeteksi, mengklasifikasi genre musiknya ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan.
Ini ada banyak. Saya dokumentasi juga ya. Teman-teman juga kalau mau yang explore silakan. Oke, mungkin nggak ada ya. Jadi saya tutup aja webinar saya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di webinar saya siang hari ini meskipun weekend. Mantap, Mas. Jadi saya tutup ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kesempatan dan waktunya teman-teman untuk hadir di webinar saya kali ini. Waalaikumsalam.